Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai ekologi dan Ibu rasa pelajaran ini cukup menarik untuk kita pahami. Yang pertama sekali, kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai ekologi. Jadi sebenarnya ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Jadi ekologi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan atau dengan organisme lainnya. Di sini kita bisa mengerti bahwa ekologi itu tidak hanya berhubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya, tetapi juga antar sesama makhluk hidup. Lalu apa manfaat dari kita belajar ekologi? Yang pertama, dengan mempelajari ekologi ini tadi, kita itu bisa mengetahui dampak dari suatu ilmu pengetahuan ataupun hal yang kita peroleh secara sains terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, ketika pestisida bernama DDT pertama kali ditemukan, itu banyak sekali petani yang mempergunakannya, sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Hingga pada suatu saat masyarakat itu baru menyadari bahwa yang mati ataupun punah ketika penggunaan DDT tersebut dilakukan bukan hanya hama saja, melainkan juga burung-burung, karena beberapa burung itu juga memakan ulat ataupun memakan biji yang jatuh dan lain sebagainya. Di mana di situ akhirnya ada seorang penulis yang membuat buku berjudul Silent Spring yang menggarisbawahi bahwa tidak terdengarnya burung-burung di musim semi karena sudah banyak yang punah akibat mereka juga mati mengkonsumsi DDT secara tidak langsung. Jadi yang kedua itu adalah untuk membantu memecahkan masalah pangan. Sama seperti yang tadi, ketika kita menemukan suatu bahan kimia baru yang mungkin bisa membantu dalam memecahkan masalah pangan, tetapi kita juga harus ingat bahwa apakah ada hubungannya ataupun apakah bahan tersebut bisa merusak lingkungan seperti DDT tadi, yang akhirnya menjadikan adanya ketidakseimbangan ekologi di dalam kehidupan. Dalam memecahkan masalah pangan, ini juga sama. Kalau kita mempelajari bagaimana kehidupan dari suatu tanaman yang bisa dikonsumsi manusia dan menciptakan keseimbangan sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik, kita bisa dengan kata lain memecahkan masalah pangan. Berkenaan dengan itu juga sama untuk membantu memecahkan masalah pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini Ibu mengambil ada satu hal yang terjadi dan yang mengakibatkan banyak petani jeruk di Kabupaten Karo itu berubah menjadi petani kopi. Kenapa? Karena adanya hewan yang disebut sebagai hama lalat buah. Jadi hama ini sangat berbahaya, dia menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para petani, di mana buah yang disuntikkan telurnya oleh si lalat tersebut itu menjadi busuk dan jatuh. Larva yang sudah disuntik tadi itu dia tidak mati, melainkan dia hidup meskipun buah tersebut sudah busuk dan jatuh ke bawah. Di situ masyarakat ada yang sangat jarang membersihkan perkebunannya sehingga menyebabkan larva itu tumbuh menjadi lalat yang baru. Kalau kita belajar ekologi dengan baik, maka kita bisa melakukan prevensi ataupun pencegahan agar lalat tersebut tidak berkembang dengan baik. Itulah perlunya mempelajari ekologi, terutama bagi para petani juga. Selanjutnya, ekologi itu bisa memecahkan masalah energi. Seperti yang kita ketahui, saat ini sumber utama energi kita itu adalah sumber energi fosil yang kita tidak bisa harapkan dia itu akan ada selama-lamanya. Oleh sebab itu, dengan mempelajari lingkungan kita bisa mengetahui apa saja yang bisa kita buat menjadi sumber energi baru kita. Sebagai contoh di sini Bu ambil yang disebut sebagai biofuel. Nah, jadi biofuel ini itu terdiri dari beberapa generasi dan bisa digunakan untuk menggantikan sumber energi fosil di kemudian hari. Generasi pertama itu dari tanaman konsumsi seperti jagung dan jarak,
generasi kedua dari sisa produk tanaman seperti ampas tebu, dan generasi ketiga itu dari ganggang ataupun alga. Sebenarnya generasi pertama ini sudah banyak dibuat, bahkan pada saat kita dijajah oleh Jepang, sebenarnya itu mereka memaksa kita untuk menanam pohon jarak, bukan menanam padi yang bisa kita konsumsi, adalah untuk menjadikan jarak tersebut sebagai minyak dan bahan bakar untuk pesawat jet yang mereka pergunakan selama Perang Dunia II. Tetapi sampai saat ini memang masih ada yang memproduksi jarak ini, hanya saja tidak semaksimal mungkin sehingga kita masih berharap pada sumber energi fosil. Manfaat yang berikutnya yaitu untuk memecahkan masalah kesehatan. Sebagai contoh, salah satu penyakit yang tingkat kematiannya tinggi itu adalah demam berdarah. Seperti yang kita ketahui bahwa demam berdarah itu berasal dari nyamuk yang disebut sebagai nyamuk Aedes aegypti. Dengan mempelajari ekologi, kita bisa mengetahui siklus hidup nyamuk ini dan di lingkungan seperti apa dia bisa hidup berkembang dengan baik, sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan agar nyamuk tersebut mati atau tidak banyak berkembang di sekitar lingkungan kita. Sebagai contoh, kita bisa menutup tempat air yang bersih atau memberi insektisida pada bak air yang bersih, karena memang Aedes aegypti ini pernah dicoba, dia itu hanya bertelur pada air yang bersih, bukan pada air yang kotor seperti air paret, seperti itu. Selanjutnya, dengan mempelajari ekologi, kita juga bisa membuat proses industri menjadi lebih maju. Contohnya dengan mengembangkannya menjadi bioteknologi ataupun mengembangkan teknologi fermentasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, manfaat yang paling utama dari ekologi ini agar kita bisa mengenal kesetimbangan dalam kehidupan dan kita bisa berperilaku agar kesetimbangan tersebut tetap terjaga. Seperti yang kita ketahui, populasi manusia itu terus bertambah, tetapi hal yang demikian itu tidak terjadi pada lingkungan kita, terutama lingkungan abiotik dan juga lingkungan biotik. Sehingga sumber daya alam itu akan tetap, di mana populasi justru semakin bertambah. Oleh sebab itu, kalau manusia belajar tentang ekologi, maka manusia bisa memanipulasi bagaimana caranya agar kita tidak punah di dalam kehidupan ini, di mana antara manusia dengan lingkungannya itu seharusnya terjadi pertukaran materi, energi, dan informasi sehingga terjadinya adanya keseimbangan. Berkenaan dengan itu, ada beberapa faktor ekologi yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama itu adalah faktor dari makhluk hidup ataupun manusia itu sendiri, terutama pada jumlah manusia ataupun makhluk hidup yang berinteraksi. Yang kedua itu adalah faktor daya dukung alam. Jadi berkenaan dengan faktor pertama yaitu faktor makhluk hidup. Makhluk hidup ini itu akan berkembang ataupun tidak mengalami kepunahan di dalam suatu lingkungan jika adanya daya dukung dari alam ataupun sumber daya alam. Jika sumber daya alamnya rusak atau tidak cukup, maka dikhawatirkan makhluk hidup yang membutuhkan sumber daya alam tersebut tentu saja itu juga akan ikut punah. Faktor yang ketiga itu adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kalau ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu lingkungan ataupun yang dikuasai manusia pada lingkungan tersebut lebih tinggi, maka ini akan memudahkan manusia tersebut untuk dapat menjaga kesetimbangan ekologi, tetapi kadang itu juga dapat merusak kesetimbangan ekologi. Oleh sebab itu, faktor yang utama tadi adalah faktor makhluk hidup yang berinteraksi tersebut. Jadi jika makhluk hidup tersebut itu bisa menjaga lingkungannya meskipun adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat merusak, maka kesetimbangan lingkungan itu masih tetap terjaga. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi ekologi tadi itu adalah faktor organisasi, di mana di sini organisasi tersebut, yang dimaksud organisasi tersebut contohnya adalah badan di pemerintahan yang bisa mengatur
manusia ataupun makhluk hidup di dalam suatu negara tersebut sehingga mereka tidak merusak lingkungan atau mempergunakan lingkungan dan segala sesuatu yang berasal dari lingkungan itu secara seimbang dan secara benar. Berkenaan dengan 4 faktor di atas, maka komponen yang perlu dipertimbangkan itu adanya komponen alam, terutama ini adalah untuk daerah yang belum maju. Jadi bagi populasi manusia yang berada pada daerah yang belum maju, itu kebanyakan mereka itu belum bisa mempergunakan teknologi dan ilmu pengetahuan secara maksimal, sehingga kebanyakan mereka itu sangat bergantung kepada komponen alam. Sedangkan untuk daerah yang sudah maju, maka komponen yang perlu dipertimbangkan justru komponen sosial. Itu makanya kalau kalian perhatikan, banyak orang yang lebih peduli tentang gajah, harimau di Sumatera ataupun orang utan itu adalah orang yang berasal dari negara maju, bukan orang Indonesia sendiri yang memiliki makhluk hidup tersebut. Salah satu akibat dari rendahnya pengetahuan tentang ekologi itu yang terjadi, dan ini sangat parah terjadi pada tahun 2019 yang lalu, itu adalah kebakaran hutan. Nah, jadi kebakaran hutan, apalagi ketika ibu pernah dulu kuliah, dan ada teman ibu itu seorang yang berasal dari Thailand. Dia bertanya kepada ibu, kamu dari negara apa? Saya dari Indonesia. Dia langsung tertuju kepada asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Dia langsung bilang, oh iya, ada asap dari Indonesia datang ke Thailand dan kemudian membuat langit di Thailand itu menjadi gelap. Jadi itu agak membuat malu sebenarnya, dan itu terjadi pada tahun sekitar 2015. Dan bahkan pada tahun 2019 yang lalu itu lebih parah lagi. Jadi pada tahun 2019 lalu sampai September itu ada 857.756 hektar hutan yang terbakar, di mana ini terdiri dari lahan mineral dan lahan gambut. Seperti yang kita ketahui, memang hutan di Indonesia ini terdiri dari 2 lahan ini, berbeda dari hutan di luar negeri. Lalu dari manakah data ini didapatkan? Data ini didapatkan berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang memperolehnya dari citra satelit Landsat. Dan itu yang terbakar tadi itu terdiri dari hutan tanaman industri, ada di hutan alam, ada di restorasi ekosistem atau RE, dan area pelepasan kawasan hutan. Bahkan banyak juga yang terbakar itu justru berasal dari wilayah yang sudah bersertifikat. Kebakaran yang tahun 2019 lalu itu juga diperparah oleh adanya pergerakan arus panas ataupun El Nino dari Australia ke Indonesia. Selain itu, masih juga warga yang tidak tahu bagaimana caranya menjaga kesetimbangan alam dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya itu membuka lahan dengan membakar. Sebenarnya ada perdebatan mengenai pembukaan lahan kelapa sawit ataupun mengenai perusahaan yang memegang lahan kelapa sawit dengan kebakaran hutan. Kebanyakan memang mengkambing hitamkan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit ini. Menurut ekonom Theodore Panayotou pada tahun 1993 menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan itu adalah akibat kepemilikan atau property right dari hutan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak juga hutan itu yang merupakan hutan negara. Yang Ibu sebutkan tadi itu kan rata-rata hutan negara ya. Hutan tanaman industri, hutan alam, hutan restorasi ekosistem, dan kawasan hutan. Jadi kalau hutan negara yang seperti ini itu bisa menyebabkan adanya tragedy of common property. Tragedy of common property ini maksudnya adalah hutan negara yang merupakan hak kepemilikannya itu adalah common ataupun negara, itu menjadi nobody property right. Artinya tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas hutan tersebut, sehingga masyarakat pun dapat dengan bebas melakukan pembukaan hutan dengan membakar dan tidak merasa bertanggung jawab karena itu bukan hutannya dia. Tetapi, seperti yang kita bahas tadi di awal,
Bahkan banyak juga yang hutan sudah bersertifikat itu yang terbakar. Artinya di Indonesia banyak faktor, bukan hanya karena hal ini. Ini mungkin terjadi di luar negeri ya, bahwa karena common property is nobody property. Jadi nggak ada yang merasa bertanggung jawab. Dan di Indonesia itu lebih diperparah lagi. Bahkan yang bersertifikat itu juga tidak ditanggungjawabin oleh pemiliknya. Yang sangat banyak ya di daerah Riau. Jadi daerah Riau itu memang sebagian petani membakar lahan untuk menanam sawit baru atau replanting. Jadi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah juga di sini sebagai salah satu penyelenggara faktor organisasi. Makanya tadi Ibu sebutkan bahwa di ekologi itu yang penting itu juga adalah faktor organisasi. Jadi dengan adanya organisasi yang baik, adanya suatu badan yang memang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, itu bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana melakukan land clearing yang dengan lebih aman. Tapi kan masyarakat banyak yang tidak mendapatkan sosialisasi ini, atau mungkin ada yang mendapatkan tetapi juga dia bandel. Oleh sebab itu, hal inilah yang memperparah terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Inilah dia diagram di mana ditunjukkan bahwa pada tahun 2019 yang paling banyak terjadi kebakaran itu di Kalimantan Tengah, kemudian yang kedua di Kalimantan Barat, di NTT, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Papua, dan NTB. Daerah-daerah inilah yang banyak terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Kenapa Ibu membahas kebakaran hutan kali ini? Karena memang tahun lalu itu yang paling parah itu kebakaran hutan, dan sepertinya itu seperti tidak siap-siap. Banyak yang mengkambing hitamkan perkebunan kelapa sawit, tapi perkebunan kelapa sawit juga merasa tidak melakukan hal yang membakar seperti itu. Padahal kenyataannya memang banyak itu di daerah yang ada perkebunan kelapa sawitnya. Jadi ini masih perlu kesadaran yang besar dari masyarakat. Ini referensi berita terkait dengan kebakaran hutan yang lain. Bisa baca website yang ini, monggebay.co.id. Dia juga ada Facebooknya, dan ini sangat bagus karena semua bercerita tentang lingkungan. Oke, jadi sampai di sini. Kita lanjutkan di video yang berikutnya.